Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak ibu jemaah Masjid Darul Falah yang semoga senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir, pertemuan terakhir di hari 30 Ramadan. Kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu memang kewajibannya berkaitan dengan bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu tidak harus dibayarkan atau memang tidak ada kaitannya sama bulan Ramadan. Zakat fitrah ini wajib bagi orang yang sempat hidup di akhir Ramadan serta nututi bulan Syawal. Jadi di akhir Ramadan itu orang itu masih ada, maksudnya hidup. Terus nanti ketika masuk Syawal orang itu masih hidup, maka ketika nututi akhir bulan dan awal bulan maka wajib zakat fitrah. Kalau orang itu meninggal belum masuk bulan Syawal, belum masuk tanggal 1 bulan Syawal meninggal, maka dia tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya karena sudah meninggal. Atau ada bayi baru lahir pas malam Riyadin, pas malam Riyoyo, pas malam hari raya, tanggal 1 bulan Syawal lahir, maka bayi ini tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya karena tidak nututi Ramadan. Yang wajib dibayarkan zakat fitrahnya itu nututi akhir Ramadan dan nututi awal Syawal, sekalipun setelah itu dia mati. Misalnya begini, seperti sekarang ini kan masih tanggal 30. Ada bayi dilahirkan sekarang pas jam 5 atau jam 5 lewat seperempat lahir. Bayi ini terus hidup sampai maghrib. Maghrib itu sudah masuk Syawal. Maghrib masih hidup. Setelah itu, setelah salat maghrib baru meninggal, maka bayi ini wajib dibayarkan zakat fitrahnya karena dianggap nututi Ramadan dan nututi Syawal. Kita langsung mau bahas tentang masalah yang fenomenal, masalah-masalah yang sering terjadi, baik berkaitan dengan panitia ataupun dengan muzaki. Muzaki itu orang yang wajib bayar zakatnya, yang harus diketahui. Karena waktunya terbatas sehingga langsung saja, tidak usah terlalu banyak ulasan, tapi langsung pada kejadian-kejadian yang mungkin terjadi kesalah kaprahan dalam pelaksanaan pun. Yang pertama, dalam zakat fitrah ini banyak sekali orang yang wajib berzakat fitrah, tapi sekaligus orang ini berhak juga menerima zakat. Lain dengan zakat mal nih. Zakat mal ini orang itu wajib membayar zakat mal kan harus mencapai kekayaan tertentu. Ketika sudah memiliki kekayaan sekian baru wajib bayar zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah tidak harus menunggu kaya seperti itu. Orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang mampu membeli beras seukuran zakat fitrah di malam hari raya dan di siangnya hari raya. Di malam hari raya pas malam takbiran itu dan juga besoknya orang itu mampu beli beras. Kalau dia tidak punya beras, kalau dia punya beras berarti berasnya sendiri itu yang dibayarkan. Kalau ada orang beralasan begini, ada orang beralasan saya tidak punya beras dan saya tidak punya uang pas malam hari raya, dan keesokannya orang itu mengatakan saya tidak punya beras, saya juga tidak punya uang untuk beli.
misalnya. Tapi orang itu memiliki HP 2, memiliki TV, berarti orang itu sebetulnya mampu untuk beli beras di malam hari raya dan di siangnya, mampu sebetulnya. Atau dia memiliki sarung sampai 10, maka orang itu tetap dianggap mampu membeli beras untuk dibayarkan zakat fitrah di malam dan di siangnya hari raya. Orang ini sudah wajib bayar zakat fitrah, orang yang semacam ini. Tidak harus nunggu kaya sampai memiliki mobil ini dan itu, enggak. Kalau dalam zakat fitrah, dalam zakat mal memang ada istilah nisab. Nisab itu adalah batas minimal kekayaan seseorang yang mewajibkan dia zakat fitrah. Makanya oleh karena itu dalam zakat fitrah ini banyak orang yang wajib bayar tapi sekaligus berhak untuk nerima. Dia wajib bayar dalam satu sisi, dia juga berhak menerima di sisi yang lain. Karena dia fakir, dia berhak menerima. Karena dia dianggap mampu untuk beli beras, sehingga dia juga wajib bayar. Pun, ini harus kita perhatikan nih. Jadi rata-rata orang Islam untuk masa sekarang semua wajib bayar zakat fitrah. Tidak ada yang tidak mampu, insya Allah. Bilang tidak mampu tapi HP-nya bagus, jual. HP-nya dijual untuk beli beras. Bilang tidak mampu punya TV-nya udah dibutuhkan, gitu dijual. Saya tidak punya uang beli beras, tidak usah bayar zakat fitrah, padahal punya TV, dijual TV-nya. Tetap dia nggak mampu pun. Karena orang yang wajib bayar zakat fitrah juga berhak menerima, maka beras yang sudah diserahkan kepada panitia itu tidak boleh balik pada dirinya. Misalnya ngeten nggih, saya termasuk fakir, tapi untuk beli beras mampu. Kalau cuma berapa, uang 30.000 misalnya, atau uang 50.000 mampu. Akhirnya saya beli beras, kemudian saya serahkan kepada panitia. Beras saya serahkan, saya bilang, wahai panitia, tolong beras ini nanti serahkan pada orang yang berhak nerima ya. Saya serahkan ke panitia. Terus panitia dikumpulkan zakat itu dari orang-orang yang bayar zakat, ditumpuk, diserahkan jadi satu, kemudian dibagi lagi. Karena zakat itu dibagi lagi, didatalah orang siapa yang berhak nerima. Didata semua, ini berhak nerima, ini berhak nerima, ini berhak nerima. Termasuk dari orang yang berhak nerima ada nama saya. Karena saya di situ termasuk fakir, didatalah nama saya. Kemudian setelah masuk data orang yang berhak menerima, akhirnya saya dikasih beras. Ternyata beras yang dikasihkan ke saya itu ternyata beras saya yang bayar tadi. Maka ini hukumnya tidak sah. Tidak sah. Kalau ternyata uang yang saya serahkan ke panitia ternyata balik diserahkan ke saya sebagai mustahik, itu tidak sah. Makanya panitia itu harus hati-hati. Panitia itu lebih aman, itu didata. Beras zakat fitrah dari RT 1 nanti jangan sampai balik ke RT 1, tapi di rolling. Yang RT 1, beras yang pembayar di RT 1 nanti diserahkan ke RT 2. Yang di RT 2 kalau seperti itu pasti amannya, pasti aman. Pun panitia itu posisinya sebagai wakilul muzakki. Wakilul muzakki itu wakil dari orang yang zakat. Wakil, yang namanya wakil itu dimintai tolong, perwakilan. Ibadah itu ada ibadah yang bisa diwakilkan, ada ibadah yang memang tidak boleh diwakilkan. Ada ibadah boleh diwakilkan dengan syarat, pun saya jelaskan sebentar secara singkat nih. Ada ibadah tidak boleh diwakilkan pada orang sama sekali, tidak boleh diwakilkan, seperti sholat. Sholat, puasa kok diwakilkan, misal ke anaknya, aku tolong dipuasa, no, misal tidak bisa diwakilkan. Seperti sholat juga, tolong aku kok saiki pas males-males sholat, tolong aku di sholat no ini maksudnya sholat saya tolong kerjakan, tidak bisa. Tapi ada ibadah boleh diwakilkan, seperti penyembelihan kurban dan pembagiannya. Nyembelih kurban itu ibadah, pembagiannya juga ibadah, tapi itu boleh diwakilkan.
Ke siapa biasanya? Ke panitia. Tolong panitia, ini kurban saya, tolong ya disembelih nanti dibagikan, boleh. Ada ibadah boleh diwakilkan dengan syarat seperti haji. Haji itu boleh diwakilkan pada orang lain tapi ada syaratnya. Apa? Syaratnya satu, dia itu lumpuh, tidak bisa gerak, tidak bisa jalan, sehingga hajinya boleh diwakilkan ke orang lain. Kalau sehat, tidak boleh diwakilkan. Dia sudah sehat, mampu diwakilkan ke orang lain, hajinya tidak boleh. Pun kembali lagi ke masalah zakat. Panitia itu adalah wakil dari muzaki, sama dengan bilang begini, wahai panitia, saya minta tolong ya, saya wakilkan ke jenengan, zakat saya ini tolong sampaikan pada orang yang berhak nerima. Kalau dijelas, kalau dirinci, katakannya seperti itu. Akhirnya panitia, nggih, siap. Nah, berarti setelah bilang siap, panitia punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Menyampaikan zakat pada orang yang betul-betul berhak untuk nerima. Kalau dikembalikan ke orang yang bayar, tidak boleh, karena itu berarti bayar pada dirinya sendiri. Tidak boleh, nggih. Tidak boleh kalau orang itu bayar zakat fitrah ternyata dibayarkan ke dirinya sendiri. Pun. Kemudian zakat fitrah yang diserahkan pada panitia atas nama dia sebagai muzaki tidak boleh dia terima kembali atas nama mustahik. Lain halnya, jadi ingatkan seperti saya ulang lagi, beras yang diserahkan zakat fitrah yang berupa beras yang diserahkan pada panitia tidak boleh dia terima kembali. Karena dia itu bayar zakat fitrah harus diserahkan pada mustahik. Sekarang lain halnya kalau kepada mustahik, bukan kepada panitia. Saya menyerahkan zakat fitrah pada mustahik. Saya punya tetangga fakir. Saya juga fakir sebetulnya, misalnya saya fakir, tetangga saya fakir. Akhirnya zakat fitrah saya tak serahkan ke tetangga saya yang fakir. Ini zakat fitrah saya, tolong sampean terima. Dia berhak nerima karena fakir. Iya saya terima. Kalau zakat fitrah yang saya serahkan sudah dia terima, berarti beras itu miliknya dia. Terserah, mau dijual boleh, mau dibuang boleh, mau dimasak boleh, mau diberikan kepada orang lain boleh. Sudah berasnya dia. Lain dengan panitia. Panitia itu tidak memiliki ke beras itu, sehingga tidak boleh kembali. Kalau mustahik seperti ini boleh kembali lagi ke saya. Saya lanjutkan contoh yang tadi, nggih. Tolong terima zakat saya, nggih, katanya tetangga saya yang fakir itu. Setelah terima berarti beras miliknya dia. Kemudian dia bilang begini, sekarang beras ini kan sudah saya terima, sudah jadi milik saya. Sekarang saya bayarkan ke jenengan atas nama zakat fitrah saya. Kata tetangga saya itu, saya juga wajib bayar zakat fitrah kan. Lah sekarang beras ini tak kasihkan ke jenengan sebagai zakat fitrah saya, ini boleh. Apa bedanya dengan panitia tadi? Lah panitia kan tidak memiliki ke beras itu, hanya memiliki kewajiban untuk menyalurkan, bukan memiliki. Kalau tetangga saya yang fakir memiliki, terserah berasnya mau diapain. Kalau panitia tidak terserah, panitia itu hanya satu tugasnya, menyampaikan beras pada orang yang berhak. Dan biar tidak salah paham, berarti takut salah paham begini, berarti kalau beras zakat fitrah yang diterima itu tidak boleh diapa-apain, harus dimasak. Tidak juga, boleh juga dibayarkan ke orang lain sebagai zakat fitrah dirinya sendiri. Dan panitia tidak boleh mengambil bagian dari harta zakat terkecuali dia termasuk mustahik serta dapat izin dari panitia yang lain atau dapat izin dari muzaki langsung. Nah, ini takut ini kalau di kampung-kampung sering terjadi kesalahpahaman dalam masalah ini. Panitia itu tidak boleh ambil bagian dari zakat fitrah atau zakat mal sekalipun yang dia kumpulkan panitia itu, terkecuali dirinya itu memang berhak untuk menerima. Seperti misalnya panitia fakir, ada panitia terdiri dari 5 orang, 1 ketua, 2 wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi umum, misalnya 5 panitia. Yang 5 panitia ini tidak boleh ambil dari zakat fitrah atau zakat mal, terkecuali yang 5 ini adalah termasuk fakir. Kalau tidak fakir, tidak miskin, yang 5 tidak boleh ambil bagian.
Saya pernah ditanyakan oleh seorang di panitia musola. Itu dia setelah menerima zakat fitrah, beras sudah banyak, malah ngadakan masak bareng. Yang dimasak berasnya siapa? Tidak tahu, pokoknya beras zakat yang sudah dikumpulkan. Mangan-mangan bareng. Tidak boleh panitia seperti itu. Kenapa? Panitia itu tugasnya satu, menyerahkan. Menyerahkan zakat itu ke orang. Dia kok malah dimasak, bukan miliknya. Terkecuali di antara panitia itu ada yang fakir, satu atau dua atau semua, ada masalah. Itu boleh ambil bagian. Mana bagian saya kan fakir kan, berhak nerima kan. Oh iya, ini bagian sampean, ini bagian sampean, boleh. Kemudian mau dimasak, boleh, terserah, dimasak bareng, tidak apa-apa, sudah miliknya. Tapi kalau tidak jelas ini miliknya siapa, tidak tahu masakan lah, tidak boleh. Harus jelas dulu. Ini punya siapa ini? Sudah diterima apa enggak? Oh sudah, ini sebagai ini. Satu boleh menerima, panitia boleh ngambil bagian asalkan dia termasuk fakir atau miskin atau mustahik yang lainnya. Yang kedua, dapat izin dari panitia yang lain. Kok harus izin juga? Iya, karena panitia itu wajib menyampaikan, bukan ngambil sendiri. Jadi panitia itu yang lain kan wajib menyampaikan zakat fitrahnya pada orang lain. Jadi ketika izin, saya ambil bagian ya yang ini ya. Oh iya, berarti tugas panitia itu sudah selesai. Yakni nyampaikan beras itu pada yang berhak. Ternyata yang berhak adalah salah satu dari panitia. Nah, bukan kok ngambil sendiri panitia yang lain tidak tahu, tidak boleh seperti itu. Karena berarti tugas panitia tidak selesai. Tugas panitia itu sampaikan, harus nyampaikan, bukan ngambil sendiri. Atau tidak dapat izin dari panitia, cuman dapat izin langsung dari si muzaki, dari orang yang zakat. Ketika ada orang yang zakat kepada panitia bilang, Bapak muzaki, saya boleh enggak langsung saya ambil ini zakatnya sampean ini, soalnya saya kan mustahik, boleh enggak ini langsung saya ambil bawa ke rumah? Oh ya boleh. Nah, itu berarti itu tidak usah izin panitia yang lain, langsung boleh dibawa pulang. Pun terakhir, jadi kesalahan yang sering kita terjadi, kesalahkaprahan di panitia zakat. Panitia zakat itu sebetulnya bagus karena niatnya membantu orang yang tidak tahu cara menyalurkan atau tidak tahu fakir miskin itu yang mana. Akhirnya dibantu sama panitia, biar serahkan ke saya yang mau menyerahkan nanti ke fakir miskin. Saya punya data orang fakir miskin di sini. Kalau si orang yang mau bayar zakat itu tidak punya data siapa yang fakir, siapa yang miskin, kan enakan lebih baik serahkan ke panitia. Asalkan panitia tahu data mana yang fakir, mana yang miskin. Membantu. Jadi tujuannya membantu muzaki agar memudahkan muzaki menyalurkan zakatnya. Pun terakhir, kiai, ustadz dan para guru ngaji bolehkah menerima zakat? Karena di dalam potongan-potongan video yang menyebar di WA, kadang di FB ini ada potongan video-video bahwa kiai, ustadz, guru ngaji tidak boleh. Itu perlu dijelaskan, bukan kok secara pukul rata guru ngaji, kiai, ustadz tidak boleh. Yang tidak boleh itu kalau tidak fakir, tidak miskin gitu. Kalau kebetulan kiainya fakir, miskin, boleh nerima gitu. Kalau sebagai fisabilillah, itu rata-rata jumhur ulama mengatakan bukan. Seorang kiai, seorang ustadz, guru ngaji bukan fisabilillah. Tapi kalau fakir masuk. Pun sekarang definisi fakir definisi fakir ini banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Kadang masyarakat lihat luarnya, oh ini kaya, oh ini fakir, oh ini miskin. Padahal dalam fikih, ukuran fakir itu seperti apa, ukuran miskin itu seperti apa, ukuran kaya itu seperti apa, sudah ada semua. Pun saya jelaskan Orang kaya atau orang fakir pun, orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan tapi tidak memenuhi kebutuhan. Misalnya ada orang tiap hari itu kebutuhannya 50.000, misalnya tiap hari untuk biaya hidup 50.000, tapi dia memiliki kerjaan penghasilan hanya 20.000. Nah, ini namanya memiliki pekerjaan tapi tidak memenuhi syarat. Atau orang
memiliki pekerjaan sama sekali, penghasilan tidak punya, nganggur, tapi nganggur pekerjaannya, kalau kesibukannya ada. Ada orang memiliki kesibukan tapi tidak berpenghasilan, seperti nguruk arek ngaji ini. Ngajari anak ngaji itu kan kesibukan tapi tidak dapat bayaran. Ini tidak bisa disebut pengangguran. Tapi kalau mau dibilang memiliki penghasilan, tidak bisa. Berarti orang yang ngajari ngaji tapi tidak punya pekerjaan, itu termasuk fakir, sekalipun punya mobil, sekalipun punya rumah. Loh kok bisa gitu? Karena begini, mobilnya mungkin dikasih orang, rumah dibangunin orang, bagus rumahnya, tingkat, mobilnya bagus, sepedanya bagus, dikasih orang semua. Mau beli sendiri tidak bisa, dia tidak punya penghasilan. Maka orang seperti ini namanya tetap fakir. Punya mobil tetap fakir, punya rumahnya bagus tetap fakir. Kenapa? Tidak punya penghasilan. Tidak punya penghasilan, kasih saja zakat, tidak apa-apa. Wong itu ada yang ngasih semua, ininya ada yang ngasih ininya. Jadi kembali lagi, fakir itu orang yang tidak memiliki penghasilan atau punya penghasilan tapi tidak memenuhi persyaratan. Guru-guru ngaji, para ustadz kiai itu rata-rata seperti itu. Kadang punya penghasilan tapi tidak nutut, hanya jualan minyak wangi. Kadang minyak wangi itu berapa satu bulan, kebutuhannya banyak. Dia punya anak kadang 5, okay? Karena biasanya para kiai, para ustadz itu anaknya banyak, tapi penghasilannya tidak jelas. Sampai nanti yang dibuat untuk ngingoni anaknya dari mana, tidak jelas, tidak tahu. Dia cuma guru ngaji tok. Lah itu fakir. Dia punya mobil dikasih orang, punya sawah kadang dikasih orang. Oh, dia termasuk fakir. Punya mobil kemana-mana mobilan, gitu. Kayak orang kaya, tapi dalam pandangan syariat tetap namanya itu orang fakir. Dan karena ada punya penghasilan. Pun niku cekap mawon nggih ngoten mawon nggih. Jadi semoga wonten manfaati. Ada pertemuan 5 kali nggih, 5 hari bahas tentang zakat. Ini ada yang berhak, ada yang mustahik, ada yang muzaki. Jadi begini, zakat itu kalau tidak dibayarkan maka otomatis kita memakan hak orang. Allah Ta'ala itu memberikan 1 nisab. Kalau 1 nisab tidak bayar, yang melebihi 1 nisab itu otomatis milik orang. Baik dibayarkan atau tidak, itu otomatis milik orang. Kok kita makan? Berarti kita memakan haknya orang lain. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga wonten manfaati. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.